Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, jemaat berkat bagi bangsa dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini, kalau kami boleh kembali berkumpul Tuhan, bersama-sama melakukan ibadah online. Kami berdoa, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Engkau memberkati kami, Engkau berbicara bagi setiap hati kami Tuhan. Engkau menanamkan firman-Mu Tuhan dalam setiap hati kami. Sehingga kami boleh menjadi satu jemaat yang bisa bertumbuh dan pada akhirnya berbuah dalam kehidupan kami. Roh Kudus, bekerjalah Tuhan dimanapun Engkau ingin bekerja atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Allah. Mari sama-sama kita katakan amin. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, saya akan ambil dari kitab Yakobus. Kita buka di Yakobus 1, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan firman Allah buat Bapak Ibu Saudara semua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, surat Yakobus ini dituliskan oleh Yakobus kepada jemaat atau orang-orang percaya yang tinggal di kota Yerusalem. Nah, pada waktu surat ini dituliskan, orang-orang yang ada dalam kota Yerusalem atau kota Yerusalem sedang dalam keadaan kelaparan, mengalami kelaparan, ada kemiskinan di mana-mana, bahkan mereka mengalami penindasan dari orang-orang Romawi, dan juga bahkan orang-orang yang percaya mengalami penindasan dari orang-orang Yahudi. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, Yakobus menuliskan kepada orang percaya di sana, berbahagialah apabila kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Yakobus mengenai pencobaan? Nah, apabila Bapak Ibu Saudara membaca dari Amplified Bible, maka akan sedikit lebih jelas. Di mana dalam Amplified Bible dijelaskan mengenai pencobaan, itu adalah trials dan juga temptation. Apa itu trials? Trials saya ingin menerjemahkannya dengan satu kata pencobaan. Temptation saya ingin menerjemahkannya dengan satu kata, yaitu godaan. Nah, Dictionary.cambridge.org menuliskan bahwa trial atau pencobaan adalah suatu tes yang pada umumnya terjadi dalam kurun waktu tertentu yang diberikan kepada seseorang. Sekali lagi saya ulang, trial atau pencobaan adalah satu tes yang umumnya terjadi dalam kurun waktu tertentu yang diberikan kepada seseorang. Sedangkan temptation atau godaan adalah suatu hal yang membuat kamu ingin melakukan sesuatu. Atau dengan kata lain saya ingin menyederhanakannya adalah trial atau pencobaan adalah sesuatu yang sifatnya berasal dari luar. Dalam hal ini yang dialami oleh jemaat orang-orang di Yerusalem adalah satu keadaan kemiskinan di mana-mana, kelaparan, penindasan bangsa Roma, dan juga bahkan penindasan orang-orang Yahudi kepada mereka orang-orang percaya. Itulah yang mereka hadapi. Dalam keadaan yang demikian, Yakobus mengajarkan bagaimana seharusnya orang percaya bersikap ketika menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidup mereka. Yang pertama, yang Yakobus ajarkan, dituliskan di dalam Yakobus 1 pasal yang kedua. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Yang pertama kali Yakobus tuliskan kepada jemaat di Yerusalem adalah berbahagialah, atau dalam bahasa Inggrisnya dituliskan mengenai
bersukacitalah ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi pencobaan di dalam kehidupan. Memang saya akui tidaklah mudah untuk kita tetap bisa bersukacita di dalam keadaan yang sulit hari-hari ini. Bukan satu hal yang gampang, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi firman Tuhan jelas mengajarkan untuk setiap kita pada hari-hari ini, bersukacitalah di dalam menghadapi setiap pencobaan-pencobaan yang ada. Bahkan saudara, Paulus di Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Paulus menuliskan ini ketika dia ada di dalam penjara. Dan Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Dan dia bisa berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bahkan di Filipi 1 ayat 21, Paulus menuliskan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam kondisi yang sangat sulit, dalam kondisi boleh dibilang Paulus sedang berhadapan dengan hidup dan matinya, Paulus tetap bersukacita senantiasa. Bahkan dia berkata, kalau aku mati, itu adalah keuntungan bagiku. Tapi kalau aku hidup, maka hidupku harus menghasilkan buah dalam hidupku. Buat Kristus. Nah, harusnya demikian pula sikap kita, orang percaya pada waktu kita menghadapi pencobaan-pencobaan. Kita tetap bisa bersukacita walaupun mungkin sulit hari-hari ini. Tapi kalau saudara perhatikan juga ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita buka saudara di Daniel 3 ayat 16-18. Ini adalah satu ayat yang dituliskan ketika satu raja Nebukadnezar menyuruh seluruh warganya untuk menyembah patung tuangan emas buatannya. Dan pada waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di sana. Ini firman Tuhannya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego ada dalam satu pencobaan, satu kondisi yang sangat sulit yang dihadapi. Dia harus menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan di hadapan mereka ada kematian. Dan dalam kehidupan, dalam keadaan pencobaan seperti ini, mereka bisa berkata, seandainya Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku tahu ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Saudara, satu keadaan yang sulit. Tetapi tokoh-tokoh ini yang dituliskan dalam Alkitab, mereka tetap bisa melihat ada rancangan Tuhan, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai mereka. Kalau sampai tidak pun, mereka tidak marah kepada Tuhan. Kalau sampai tidak pun Tuhan menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Seandainya mereka tidak menyelamatkan Paulus dari penjara sekalipun, Paulus berkata, kalau aku harus mati di penjara ini pun, ini adalah sebuah keuntungan bagiku. It's okay. Dan aku mau bersuka senantiasa dalam kehidupanku. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang pertama. Yaitu bersukacitalah senantiasa di dalam keadaan pencobaan ini. Yang kedua yang saya bagikan adalah di ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kata bertekun di dalam Amplified Bible dituliskan sebagai endurance, steadfastness, dan patience. Kalau saya boleh menerjemahkan ketiga kata ini sekaligus, artinya seperti ini saudara. Endurance, steadfastness, dan patience adalah satu kemampuan untuk bisa bertahan dan melakukan sesuatu dalam
kurung dalam keadaan sulit dan menyakitkan dalam kurun waktu tertentu tanpa berkeluh kesah. Sekali lagi, satu kemampuan untuk dapat bertahan dan melakukan sesuatu dalam keadaan sulit dan menyakitkan dalam kurun waktu tertentu tanpa berkeluh kesah. Tokoh yang paling jelas yang bisa menggambarkan ketekunan ini adalah Paulus, saudara. Mari kita buka, saudara, di 2 Korintus 11 ayat 23-28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Apa yang kita hadapi hari-hari ini sangat jauh dari apa yang Paulus hadapi pada zaman itu. Tidak makan, didera, dipenjara, tidak memiliki pakaian, dan masih banyak penderitaan yang Paulus yang alami. Tapi tidak sekalipun Paulus berkeluh kesah. Bahkan ketika Paulus menghadapi semua ini, Paulus bisa berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Satu sifat di mana Paulus bisa bertahan di dalam satu keadaan yang sulit, satu keadaan yang menyakitkan di dalam hidupnya. Itulah Paulus. Dan harusnya ini pun yang dimiliki oleh setiap kita, orang-orang yang percaya. Di dalam keadaan yang kita alami saat ini, hendaklah kita mampu bertahan di dalam keadaan yang sulit ini. Bertahan. Bahkan Paulus bukan cuma bertahan. Saudara lihat, mari kita baca, saudara, di Filipi 4 ayat 11-13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara perhatikan. Saya baca lagi di ayat yang keempat. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Ketika Paulus menghadapi pencobaan dalam hidupnya, Paulus bertahan di dalam ketekunannya, di dalam ketahanannya. Paulus tidak kekurangan apapun juga. Ini maksudnya, saudara. Di Filipi 4 dikatakan bahwa aku mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu kelimpahan, tapi aku sudah belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Ini yang kami himbau kepada setiap jemaat Berkat Bagi Bangsa. Hari ini adalah hari yang sulit, ya. Tapi mari kita sama-sama belajar seperti Paulus. Sekalipun hari-hari ini adalah hari yang sulit, tapi kita harus menjadi orang percaya yang bisa bertahan di dalam keadaan yang sulit sekalipun. Bertahan dalam satu keadaan yang sulit sekalipun. Karena ini ada masanya, saudara. Ini ada waktunya dan di mana semua ini berlalu. Tapi bertahanlah. Sehingga apa? Dan kemampuan kita untuk bertahan, maka kita tidak akan kekurangan suatu apapun, kata Paulus. Artinya, kami ingin menghimbau. Di dalam keadaan sulit, cukupkanlah keadaan Bapak Ibu Saudara semua dengan apa yang ada pada Ibu Bapak semua. Yang kami ingin lakukan sebagai satu jemaat adalah kami ingin menjadi jemaat seperti jemaat di Filipi. Waktu Paulus ada dalam penjara, Paulus hidup dalam kesusahan, dalam kekurangan. Jemaat Filipi mengirimkan seorang bernama Epafroditus untuk membawa pemberian kepada Paulus.
Dan Paulus di situ menuliskan, aku sudah belajar mencukupkan diri apa adanya. Kami jemaat mencoba untuk menjadi seperti jemaat di Filipi, untuk mengutus orang-orang, untuk mengirim orang-orang, sehingga bisa memberikan persembahan, persediaan makanan kepada jemaat-jemaat yang hidup dalam kekurangan. Tapi kami juga berdoa kepada Tuhan agar setiap jemaat bisa hidup, bertekun, dan tidak kekurangan apapun, dalam arti kata mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu pada hari ini. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita masih punya pakaian. Kita mengucap syukur kalau kita masih bisa makan sesuap nasi. Tapi Paulus dalam keadaan sulitnya, dia tidak punya pakaian. Dia sulit makan, bahkan dia berpuasa. Itu Paulus. Keadaan kita jauh lebih baik. Tapi ini yang harus kita pelajari bersama sebagai suatu jemaat. Yang terakhir yang ingin saya bagikan, diambil dari Yakobus 1 ayat ke-5 sampai ke-6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dalam keadaan yang sulit, pencobaan-pencobaan yang sedang dihadapi, Yakobus menasihatkan, yang ketiga adalah, mintalah hikmat kepada Allah. Ingat saudara, bertekun adalah kemampuan untuk dapat bertahan dan melakukan sesuatu. Ingat saudara, bukan hanya kemampuan bertahan, tapi bertahan dan melakukan sesuatu dalam kondisi yang sulit dan menyakitkan dalam kurun waktu tertentu tanpa berkeluh kesah. Jadi yang harus kita lakukan dalam masa-masa sulit ini, bukan hanya kita bertahan dalam kondisi ini, mencukupkan diri dengan apa yang ada, tapi yang lanjutnya yang Yakobus tuliskan adalah, berdoalah, mintalah hikmat kepada Allah apa yang harus saudara lakukan di dalam masa-masa sulit ini. Artinya, di dalam keadaan seperti ini, janganlah menjadi orang yang pasrah, tapi berdoalah, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bisnisku hari ini sedang mengalami kesulitan. Apa yang harus aku perbuat? Hari ini kita gereja tidak bisa kebaktian ibadah secara offline. Apa yang harus kita buat? Sampai akhirnya muncullah ide-ide di mana ibadah online dan pada akhirnya merebak kemana-mana. Ini adalah satu hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya ketika orang percaya menghadapi pencobaan. Saudara percaya atau tidak percaya, di dalam masa-masa pencobaan, ketika saudara berdoa dan meminta hikmat pada Tuhan, maka dari situ akan lahir satu perkara-perkara yang ajaib dalam hidupmu terjadi. Saudara bisa bayangkan, ketika Paulus ada di dalam penjara, apa yang terjadi di dalam penjara? Justru di dalam penjara, di dalam keadaan yang susah, di dalam keadaan yang sangat menyakitkan, di dalam keadaan di mana Paulus berhadapan dengan kematian di dalam hidupnya. Tapi justru dari dalam penjara itulah lahir surat, dituliskan surat Filemon, Efesus, Kolose, dan Filipi. Saudara bisa bayangkan, di dalam kondisi yang sangat sulit, tapi 4 surat itu muncul melalui tulisan Paulus dari dalam penjara. Dan surat-surat itu pun pada akhirnya dituliskan dan dibukukan di dalam sebuah Alkitab. Dan itu sampai kepada setiap kita semua hari ini. Saudara, jangan membiarkan masa sulit ini menghentikan langkah hidupmu. Tapi jadikan masa ini justru buat saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apalagi yang harus aku lakukan pada masa-masa ini? Kalau aku harus mati, itu keuntungan bagiku Tuhan. Tapi kalau aku harus hidup hari ini, masih tetap hidup, boleh hidup. Buah apa yang harus aku hasilkan di tengah-tengah masa ini Tuhan. Agar namamu dipermuliakan. Agar kerajaanmu ditegakkan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Amin saudara. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah masa sulit ini? Bersukacitalah senantiasa di hadapan Tuhan.
Bertekunlah di dalam kondisi seperti ini. Berdoalah dan mintalah hikmat kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap apa yang menjadi isi hati-Mu yang disampaikan kepada setiap kami Tuhan. Bapa, kami berdoa. Roh Kudus beri kami kekuatan. Bukan hanya untuk kami bisa bertahan melalui masa ini, tapi untuk kami bisa tahu Tuhan, memiliki hikmat untuk apa yang harus kami lakukan di tengah masa-masa ini. Sehingga nama-Mu Tuhan boleh tetap diberitakan dan dimuliakan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Pakai kami Tuhan, orang-orang-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, gereja-Mu Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur, Roh Kudus bekerjalah terus dalam setiap hati kami. Sampai firman ini boleh bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.